Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semuanya. Bersama saya Wiwit Abe di acara Lu Lagi. Lupa lagi, belajar lagi. Sesi ini kita akan membahas terkait konsep manajemen proyek. Sejarah singkat, manajemen proyek sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu di zaman Mesir. Namun di pertengahan tahun 1950, banyak organisasi yang mulai menerapkan alat dan teknis dari manajemen proyek secara formal dan proyek-proyek secara kompleks. Metode manajemen proyek di sini berasal dari dua masalah, yaitu secara paralel terkait pengendalian dan perencanaan di dalam proyek di Amerika Serikat. Kasus pertama melibatkan Angkatan Laut Amerika Serikat dan pada waktu itu berkaitan dengan kontrol-kontra terkait polaritas dari Polaris Missile. Anda bisa memperhatikan di sini dari bagan yang ada di sini bagaimana periode dalam pengembangan manajemen proyek modern. Dari tahun sebelum 1958 ada terkait sistem kerajinan untuk hubungan manusia, kemudian 58 sampai 79 itu penerapan ilmu manajemennya. Kemudian tahun 80 hingga 94 itu terkait pusat produksi sumber daya manusianya. Kalau kita bahas apa itu proyek, sebenarnya proyek ini adalah sebuah usaha yang menghasilkan seperangkat pengiriman dalam waktu tertentu, biaya tertentu dan kualitas tertentu. Kalau saya ngambil dari pendapatnya Dr. J.M. Juran, proyek didefinisikan sebagai sebuah masalah yang dijadwalkan solusinya. Karakteristik dari proyek perlu Anda perhatikan di sini. Proyek adalah usaha yang unik yang menghasilkan satu unit keluaran. Kemudian proyek di sini terdiri dari kegiatan yang saling ketergantungan. Kemudian proyek bisa menciptakan kualitas sesuai yang Anda buat untuk disampaikan kepada klien ya. Di sini proyek bisa melibatkan sumber daya manusia ataupun sumber daya non manusia yang saling ada keterkaitannya. Kemudian di sini proyek tidak identik dengan suatu produk proyek. Kemudian proyek didukung oleh 3 kendala atau triple constraint, yaitu terkait keseimbangan waktu, sumber daya manusia, dan kinerja teknisnya. Apa sih manajemen proyek itu? Ya, di sini manajemen proyek adalah suatu penerapan ilmu, pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemudian cara teknis yang terbaik yang merupakan sumber data yang terbatas hingga mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan. Di sini terkait dengan kinerja, waktu, mutu, dan keselamatan dari proyek itu sendiri. Proses manajemen proyek itu meliputi beberapa tugas-tugas seperti berikut di bawah ini. Menetapkan tim proyek dengan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan proyek. Kemudian menetapkan tujuan teknis, merencanakan proyek. Kemudian mengelola perubahan ruang lingkup dan mengontrol pelaksanaan bagaimana proyek itu berjalan sesuai dengan anggaran yang ada. Beberapa karakteristik dari manajemen proyek, Anda bisa memperhatikan bagaimana Anda mengelola proyek ya. Manajemen proyek itu adalah suatu karir dan profesi yang unik. Di sini manajemen proyek bukanlah hanya penjadwalan perangkat lunak, bukan sekedar dijadwalkan saja ya. Kemudian manajemen proyek berbeda dari operasi dan manajemen teknisnya. Di sini fokus pada integrasi dari setiap proyek yang ada dan perlunya perencanaan strategis yang Anda harus lakukan. Beberapa karakteristik yang ada di manajemen proyek yaitu bagaimana Anda mengalokasikan sumber daya yang ada di perusahaan Anda, kemudian kepiawaian Anda mengelola manajemen perubahan yang ada di tiap proyeknya, kemudian adalah kualitas
Anda harus mengejar ini adalah win-win atau lose-lose. Kenapa sih kita bahas manajemen proyek gitu ya? Menurut penelitian dari yang dilakukan Robert dan Furlonger dalam studi proyek sistem informasi, hal ini menunjukkan bahwa metodologi manajemen proyek sudah cukup rinci dibandingkan dengan metodologi yang lemah, meningkatkan produktivitas hingga 20-30%. Selanjutnya di sini penggunaan struktur manajemen proyek yang diformalkan proyek bisa memfasilitasinya terkait dengan klarifikasi ruang lingkupnya proyek, kesepakatan tujuan dan sasarannya, kemudian mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, dan memastikan akuntabilitas dari hasil kinerjanya. Kemudian mendorong tim proyeknya untuk fokus pada manfaat akhir yang akan dicapai. Selain itu, penelitian mereka menunjukkan bahwa 85 hingga 90% banyak proyek yang gagal tepat waktu sesuai anggaran dan kualitas kinerja yang diharapkan. Penyebab utamanya dari kegagalan itu apa aja ya? Biasanya ada kurangnya kasus bisnis yang valid yang membenarkan dari proyek tersebut. Kemudian tujuan proyek tidak ditentukan di awal ya, tidak benar dan tidak disetujui. Kemudian kurangnya komunikasi dari manajemen pemangku kepentingan ya, tidak ada komunikasi antara, atau mungkin bukan tidak ada ya, tapi istilahnya ada komunikasi tapi kurang gitu ya. Kemudian hasil atau manfaat tidak didefinisikan dengan benar dalam istilah yang dapat diukur ya. Kemudian kurangnya kontrol kualitas, kemudian perkiraan durasi dan biaya yang buruk, dan definisi yang tidak memadai dan penerimaan peran atau dari sisi governance-nya, dan yang terakhir adalah perencanaan koordinasi sumber daya yang tidak mencukupinya. Oke, itu tadi materi konsep manajemen proyek dari saya. Jangan lupa segera praktek dan coba dari proyek terkecil, proyek gratis, dan apapun proyek yang bisa Anda kerjakan. Karena proyek adalah good problem buat Anda. Proyek bisa menambahkan portofolio Anda untuk keberhasilan Anda di masa depan. Dari saya cukup, terima kasih. Ikuti terus channel Wiwit AB. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perbaikan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.